Salam sejahtera bagi saudara sekalian, seluruh anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Memasuki masa raya Paskah 2026, dunia masih diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak menentu. Di Indonesia, kita masih bergulat dengan persoalan ekonomi yang sulit, juga penanganan pasca bencana banjir bandang di sejumlah tempat belum tuntas dilakukan. Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jemaat GKI, karena sekalipun dalam situasi sulit, namun tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para penyintas bencana melalui tim GKI maupun cara lain untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Situasi dunia semakin memburuk ketika Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran. Aksi saling serang tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga berdampak buruk pada perdamaian dunia dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Ketika Iran menutup Selat Hormuz, maka harga minyak melambung tinggi, sehingga harga berbagai komoditas juga menjadi mahal, karena proses produksi dan transportasi berbagai barang berkaitan dengan harga minyak. Ini menjadi persoalan serius bagi semua negara. Apa yang dapat kita lakukan? Paskah mengajak setiap orang beriman untuk terus belajar mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karya kasih Tuhan tidak seperti yang manusia pikirkan. Keselamatan dari Tuhan tidak datang dengan cara instan. Karya Allah hadir pada saat manusia hidup bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sambil terus berharap bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam berbagai krisis yang sedang dialami dunia, sehingga keadaan yang penuh damai sejahtera segera terwujud. Dalam situasi krisis, marilah kita menunjukkan keprihatinan dengan hidup hemat dan bijak mempergunakan sumber daya, terutama sumber daya yang tak terbarukan. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak seluruh anggota dan simpatisan GKI untuk mendoakan perjalanan pelayanan di semua ruang lingkup GKI, agar GKI setia menjalankan panggilan sebagai gereja Tuhan. Pada tahun ini akan terjadi pergantian kepemimpinan Sinode GKI. Juga akan terjadi pergantian kepemimpinan di Sinode wilayah pada tahun 2027. Semoga Tuhan menolong semua proses ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI mengucapkan Selamat Paskah 2026 kepada seluruh anggota dan simpatisan GKI. Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menolong, memperlengkapi, dan memberkati kita agar terus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat dapat mengenalnya. Baik, untuk pokok warta minggu ini, yang pertama, pengkhotbah hari ini.
yang melayani firman Tuhan pada kebaktian Paskah Subuh pada hari ini, Minggu 5 April 2026 adalah Pendeta Agus Gunawan dari PTK SW GKI SW Jawa Barat untuk BPK Penabur. Atas pelayanan yang diberikan, Majelis Jemaat GKI Blora mengucapkan terima kasih. Dimohon jemaat untuk mendukungnya di dalam doa. Yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu 5 April 2026 dalam kebaktian Paskah Subuh pukul 4.30 WIB pagi ini di gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Juga akan dilaksanakan perjamuan kudus besok di rumah-rumah pada tanggal 6 April. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila Tuhan menghendaki dan jemaat tidak keberatan, maka pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 10 hingga selesai tempat di GKI Pahlawan Magelang akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Agnes Manik Sari Utami, anggota GKI Blora, Jalan Sinto, Gang Menik nomor 7A Blora, dengan Theo Randa Sembiring, anggota Gereja Wesleyan Indonesia Magelang, Sedan RT 005 RW 010 Katunggen Dukun Kabupaten Magelang. Berdasarkan tata gereja GKI Pasal 32 ayat yang ketiga, maka kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mendoakan dan mempertimbangkan sampai pada hari Minggu ini 5 April 2026. Bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti tersebut di atas, tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke Majelis Jemaat GKI Blora, maka saudara-saudara tersebut akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Yang ketiga, selanjutnya kegiatan Paskah. Untuk perayaan Paskah akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 5 April 2026 pukul 5 sampai selesai tempat di gedung gereja dan dilayani oleh Pendeta Agus Gunawan. Dan kebaktian Paskah anak sekolah minggu akan dilaksanakan hari ini juga Minggu 5 April 2026 pukul 9 WIB hingga selesai. Tempat di gedung GKI Blora. Dilayani oleh Pendeta Agus Gunawan. Dimohon kehadiran jemaat dan simpatisan dalam kebaktian sekolah minggu ini serta jemaat mendukungnya di dalam doa. Warta selanjutnya adalah praktek pembelajaran lapangan penyajian musik PLPM UKSW. Mulai tanggal 10 April sampai 31 Juli 2026 akan hadir di tengah-tengah kita seorang mahasiswi dari program studi seni dan musik Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yaitu Saudari Henti Imelda Sari Sebua, untuk melaksanakan praktek pembelajaran lapangan penyajian musik. Selama praktek, saudari tersebut tinggal di kamar tamu lantai atas. Kiranya jemaat berkenan mendukungnya. Hal selanjutnya adalah retreat jemaat GKI Blora. Majelis GKI Blora akan mengadakan retreat jemaat pada hari Kamis sampai Sabtu
tanggal 14 sampai 16 Mei 2026, tempat di Amanda Hills, Bandungan, dengan tema Metanoia, Call to be Transformed. Biaya tiap peserta minimal Rp250.000. Pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 22 Februari 2026 dengan mengisi form yang akan dibagikan setelah kebaktian selesai dan diserahkan melalui kantor gereja atau setelah kebaktian ini selesai. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Saudara Denny atau Saudari Yosi atau pada kantor gereja pada saat jam kerja. Demikian warta pada hari ini. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersukacita di tengah cahaya Paskah. Kristus telah bangkit. Dengan bangkitnya, Dia memulihkan segala yang retak, menyalakan harapan baru bagi manusia dan seluruh ciptaan. Kristus telah bangkit. Haleluya. Kasih-Nya yang tak terkalahkan mengalahkan maut, menegakkan kehidupan, dan menghadirkan damai bagi bumi dan langit. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya.
Paskah kita rayakan karena Kristus yang bangkit, Allah pencipta dan sumber kehidupan, hadir dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kebangkitan Kristus adalah awal dari ciptaan baru. Di dalamnya, keadilan dan kasih-Nya meresap ke seluruh ciptaan, manusia, hewan, bumi, dan langit. Allah tidak memisahkan manusia dari alam semesta. Kasih setia-Nya menopang seluruh kehidupan. Kristus yang bangkit mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, dan mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Marilah kita menyambut kebangkitannya dengan kidung baru, memuji Dia yang memulihkan seluruh ciptaan. Bangkit berdiri bersama dengan alam semesta, kita nyanyikan kebesaran Tuhan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga kemuliaan namamu.
dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Silakan duduk kembali. Saudara, dalam terang kebangkitan Kristus, mari kita jujur menatap diri. Kita mengakui sering menomor satukan diri sendiri, menutup mata terhadap sesama dan mengabaikan penderitaan bumi ini. Mari kita hening sejenak, kita berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan menutup dalam doa pengakuan dosa kita. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu, ya Allah. Kami yang penuh dengan dosa. Kami yang terlalu mementingkan diri kami sendiri. Kami yang tidak peka dengan kehidupan, dengan sesama kami. Kami yang bahkan merusak alam ciptaan Tuhan ini dengan segala tindakan kami yang tidak bertanggung jawab. Namun melalui karya Kristus bagi kami di kayu salib dan juga kebangkitannya yang kami rayakan, memberikan kepastian kepada kami bahwa perjalanan hidup kami sungguh dibaharui oleh anugerah Allah. Maka tolonglah kami untuk dapat merespon anugerah Allah itu dengan mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang boleh kami rayakan hari ini dalam peristiwa Paskah. Dan kiranya kami ditolong dalam tuntunan Roh Kudus untuk dapat melakukan kehidupan kami dengan bertanggung jawab bagi diri sendiri, sesama, dan seluruh alam ciptaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur. Amin.
sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara kasih dan pengampunan Allah tersedia bagi setiap kita orang yang bertobat. Berita baik ini kita terima karena Kristus telah bangkit. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah melenyapkan pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Syukur kepada Allah. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka
Saudara, mari kita bersiap mendengarkan firman Tuhan, agar hati kita dihidupkan dan dipulihkan oleh kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Hari ini kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Kami menyambut Paskah kebangkitan-Mu yang memberikan kepastian bagi kehidupan kami, bahwa kami akan mengalami kematian, tetapi kami juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus dalam kuasa Roh Kudus untuk memperoleh kemuliaan yang Allah sediakan bagi kami. Kiranya kami hari ini diteguhkan kembali untuk kami boleh menyambut pengharapan kami di dalam Kristus yang bangkit. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh membaca bagian dari firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya dan kami dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus melakukan firman ini di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, kiranya boleh menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan ini, dan kiranya ini sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami semua. Mari Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43 yang demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantungkan Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa
siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karena Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari surat Kolose pasal 3
ayat 1 sampai dengan 14. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 yang demikian bunyinya. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah. Ya, kalau selamat Paskah dibalas lagi, saudara, selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Apa urusannya, saudara? Dalam tradisi gereja mula-mula, saudara, kalau dikatakan Kristus sudah bangkit, saudara mesti menjawabnya, ya benar, dia sudah bangkit. Ya benar, dia sudah bangkit. Kita coba sekali lagi ya, saudara ya. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Harus tegas, saudara ya, karena kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dua kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus kembali yang kita nantikan. Jadi peristiwanya sudah kita tahu, saudara, bahwa Kristus sudah bangkit. Sementara kalau para murid dalam teks yang kita baca belum tahu kalau Kristus sudah bangkit, saudara ya. Maka itu sekali lagi kita mesti memekikan ini, saudara ya. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Nah, saudara, kalau Kristus sudah bangkit, maka tema kita hari ini adalah kehidupan baru dimulai. Nah, saudara, tadi pagi saya sampai ke Blora ini jam 18.30 kemarin, saudara ya. Jadi malam-malam saya masih preparing, saudara, dengan persiapan ibadah subuh ini. Dan tadi pagi hampir semua orang bertanya, gimana Pak, bisa tidur? Saya bilang bisa, karena saya memang bisa tidur di mana aja, saudara ya. Kalau ketemu bantal saya tidur, saudara ya. Ketemu kasur saya tidur, apalagi dalam perjalanan yang cukup panjang. Hampir sekitar tadi 6-7 jam lah ya di kereta. Di kereta juga tidur, sampai sini masih memperbaiki PPT, saya kirim, saya tidur. Saudara. Kenapa saya bisa tidur, saudara? Selain karena saya biasa tidur, karena memang pagi ini tidak ada yang meresahkan saya, saudara. Pagi ini saya mau melayani di GKI Blora, memang jamnya luar biasa 4.30, saudara ya. Kalau di Kebonjati tempat saya bertumpu di Bandung, mutusin jam 5 aja susah, saudara. Semua pada bilang jam 6 aja Pak, jam 5 susah gitu ya. Tapi kalau di Blora kali jam 4.30 udah pada bangun ya. Tadi pagi saya bangun jam 3 juga, saudara, tidur jam
hampir jam 12, jam 3 saya bangun. Dan bisa tidur karena tidak ada sesuatu yang meresahkan saya, saudara. Dan kalau saudara bayangkan apa yang terjadi dengan para murid dan pengikut Kristus ketika pagi-pagi itu mereka datang ke kubur. Kenapa mesti pagi-pagi, saudara? Kita bayangkan ada keresahan, ada kebingungan, ada ketidaktahuan. Yang mereka tahu cuma satu, Yesus mati. Ini pengharapan saya. Kami menantikannya ratusan tahun, ribuan tahun, dan ciri-ciri Mesias itu, Mesianik itu ada pada Kristus. Tapi kenapa dia harus mati dan menderita? Segala pengharapan tampaknya hilang, saudara, malam itu. Dari mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, saudara ya. Kalau kita hanya merayakan, mengingat peristiwa itu, tapi saya membayangkan para murid dan para pengikut itu bingung dengan situasi saat itu. Kristus ditangkap, Sabtu itu menjadi Sabtu yang paling panjang, saudara ya, sunyi. Bahkan sampai Kristus bangkit pun mereka masih menutup pintu mereka, ketakutan, saudara. Dan pagi itu, saudara, mereka menemukan jawaban. Pagi itu mereka menemukan pengharapan. Maka itu, saudara, saya mencoba menggambarkan ini pagi setelah malam terpanjang. Barangkali enggak seperti Paskah hari ini, tapi dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita semua pasti pernah juga melewati malam gelap. Ketika ada peristiwa yang menghantam kehidupan kita. Entah itu kehilangan, kegagalan, kekecewaan besar yang membuat segala sesuatu terasa sudah berakhir dan kehilangan pengharapan itu. 2 tahun lalu saya mengalaminya ketika saya harus menemani ibu saya yang divonis kanker paru stadium akhir, saudara. 4 kata dokter, hidupnya mungkin 3 bulan lagi. Tapi Tuhan kasih 4 bulan, saudara. Dan saya tidak kurang-kurang setiap malam menemani. Ada 2 anaknya dan saya anak pertama dan saya pendeta, jadi masih bisa mengatur jadwal, menemani sepanjang malam di rumah sakit, tidur, bahkan saya kadang-kadang tidur di kasur sebelah. Kenapa? Karena 3 bulan, dokter bilang. Jadi sepanjang itu rasanya setiap pagi kalau mama saya bangun, masih segar itu selalu mengatakan puji Tuhan. Doanya juga nggak kurang-kurang doa puasa, saudara. Tapi kesembuhan itu tampaknya seperti nggak muncul, saudara. Kadang-kadang terlihat segar, kadang-kadang drop. Bahkan kadang-kadang tidak sadar diri, dalam waktu hampir 3 hari, 4 hari nggak sadar. Dan saya mungkin mengatakan ini selesai, waktunya kali. Tapi kemudian bangun lagi, sehat lagi sepertinya, dan saya bersyukur. Sampai titik di mana saya berdoa tuh menangis. Dan mama saya mengatakan sudah cukup berdoanya. Sekarang lebih baik kamu pimpin PA, dibilang gitu Pak. Bapak Ibu, pimpin PA, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab apa mah, saya bilang. Bagaimana kematian itu menurut pemahamanmu sebagai pendeta dalam konteks GKI? Mama saya majelis jemaat di GKI Pasir Koja sebelum saya jadi pendeta. Dan kami membicarakan kematian. Dalam pengharapan Kristus yang bangkit, ada kebangkitan. Maka setelah itu doanya dia berubah, jangan minta sembuh katanya. Lalu minta apa mah? Dia mengatakan doanya minta supaya mami siap menyambut dan merayakan kematian itu. Loh kok begitu, saya bilang. Ya, karena kamu sudah menjelaskan panjang lebar tentang kebangkitan. Mami tidak mau fokus dalam kematian, tapi mami mau fokus pada kebangkitan itu. Maka saudara, ketika dinyatakan COVID dalam konteks itu dan dia mesti terpisah, diisolasi, saya bilang saya tidak bisa menemani lagi, Ma. Lalu mama saya bilang mengatakan enggak usah, Tuhan menemani saya. Sekarang saya tidak takut. Saya mau menyambut dan merayakan kematian. Dan setelah itu saudara drop, masuk ke ICU,
dan mami saya berpulang. Suasana itu menjadi suasana yang sedih tapi juga paradoks, saudara, dalam diri saya. Ada sukacita, saudara. Maka itu, saudara, malam itu menjadi malam terpanjang buat saya. Enggak seperti malam tadi, ditanya bisa tidur, bisa. Tidak terlalu ada hal yang menakutkan. Barangkali peristiwa dalam dunia ini yang sedang terjadi, perang di Iran, yang juga menakutkan kita, bagaimana hidup kita selanjutnya, sepertinya juga kita kehilangan pengharapan dan itu belum terasa. Jadi malam itu belum menjadi malam terpanjang, tapi kalau saudara mengalami kehilangan, kegagalan, kekecewaan besar, ketika pengharapan itu tampaknya menghilang, maka itu menjadi malam terpanjang yang tidak hanya dialami oleh manusia, tapi juga hari ini pasca kita, pasca ekologis, saudara. Bumi itu juga mengalaminya. Kenapa, saudara? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Calvin mengatakan konteksnya total depravity, kerusakan total. Ketika manusia yang diciptakan Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 11 dikatakan Tuhan menempatkan mereka dalam taman ciptaannya untuk memelihara dan mengusahakan taman ini, maka ketika kita jatuh dalam dosa, bukan hanya kita yang rusak, tapi seluruh dunia ini menjadi rusak. Nah, maka itu, saudara, situasinya pagi itu seperti berkabut, seperti nggak bisa lihat. Perempuan-perempuan itu pergi dalam keadaan yang sedih. Bahkan di bagian lain Injil ada percakapan yang menarik. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Kenapa? Mereka mau melayat, saudara. Tapi kan batunya besar, mereka cuma perempuan. Jadi mereka nggak tahu di depan itu seperti apa. Teolog Jerman Rudolf Otto mengatakan misterium. Hidup itu misteri. Kita menjalaninya tanpa tahu di depan itu kayak apa. Tapi misterium itu, kata Rudolf Otto, tidak dijalani sendiri. Saudara mesti percaya dalam perjalanan misterium itu, Tuhan memegang kendali. Bahkan Tuhan berjalan bersama dengan kita, menarik kita ke masa depan. Maka itu katanya, dalam iman Kristen itu, saudara, pengharapan itu esensial, sangat penting. Kenapa? Karena pengharapan itu bicara soal apa, saudara? Pengharapan itu bicara tentang Tuhan yang sudah di depan sana. Saya katakan sekali lagi, pengharapan itu adalah percaya kepada Tuhan yang sudah di depan sana. Dan Tuhan yang di depan sana tidak menunggu di sana. Tapi Tuhan yang di sana itu sekarang di sini. Berjalan bersama dengan kita, menarik kita ke masa depan. Dan dalam perjalanan itu kabutnya mulai terbuka satu persatu, saudara. Dan kalau saudara yakin dan percaya perjalanan misterium saudara dijalani dengan Tuhan yang menarik saudara ke masa depan, dan masa depan itu selalu yang baik, maka saudara harusnya mengalami fascinan et tremendum. Apa sih fascinan et tremendum itu, saudara? Takjub, tergetar, terpesona. Jadi pagi itu, saudara, para perempuan-perempuan itu berjalan dalam perjalanan misterium. Siapa yang ngangkat batu itu ya? Mereka sedih, saudara. Tapi hari itu berjumpa dengan malaikat, berjumpa bahkan dengan Yesus. Dan mereka dibuat takjub, tergetar, terpesona. Mereka bersuka cita, mereka berlari. Maka itu, saudara, kita nggak tahu masa depan. Pengharapan itu kayak kabur. Tapi hari ini Paskah mau berkata apa, saudara? Setelah saudara melewati malam, hari ini kita merayakan Paskah di pagi-pagi supaya kita melihat terang. Terang itu menggambarkan pengharapan. Kristus yang berkali-kali mengatakan kepada murid, mari kita ke Yerusalem, aku akan mati, menderita, disalib. Tapi kan di ujungnya dia mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi karena bangkit itu kayak apa nggak tahu, saudara. Mereka lebih fokus pada mati, disalib, menderita. Kok bisa? Maka itu inilah, saudara, yang dialami oleh para murid. Terutama perempuan-perempuan yang kita baca. Ya, titik awal mereka adalah hati penuh duka, membawa air mata. Di situ ada ekspektasi manusia.
bahwa perjalanan itu perjalanan menemui ujungnya adalah akhir, kematian dan keputusasaan. Saya bayangkan mereka datang ke kubur itu selain nabur, mereka nangis di situ, saudara. Selain nyekar ya nangis di situ karena menangisi harapan mereka yang mati. Tapi di situ saudara kita melihat ada intervensi ilahi. Di sana mereka bukan menemukan kematian tapi menemukan kubur kosong. Dengan pemberitaan malaikat yang mengatakan jangan takut. Mereka dibawa pada realitas kematian yang mereka pikir ini akhir, tapi Allah mau mengatakan ini realitas baru. Menemukan sebuah awal kehidupan. Jadi kalau kita lihat saudara, mereka datang sebagai pencari yang berduka. Tapi dalam peristiwa itu mereka diubahkan menjadi pembawa kabar sukacita. Maka ini yang penting saudara dalam peristiwa Paskah hari ini. Ketika fajar itu, terang itu yang sebentar lagi kita mau sambut di jam 5:30 kali saudara ya. Itu ada intervensi sang terang dengan pemberitaan malaikat mengatakan jangan takut. Sapaan itu menjadi sapaan yang menegaskan pesan sederhana tapi mendalam. Apa yang saudara alami saat ini, saudara? Ketakutan apa? Banyak. Peristiwa sejak alam, peristiwa perang, ke depan kayak apa? Wajar, kita manusia takut karena kita nggak bisa melihat ujung perjalanan, saudara. Tapi mari, bukankah Israel juga tidak tahu waktu dia keluar dari Mesir di mana tanah perjanjian itu? Tapi Allah sudah tahu di mana itu. Kalau tahu mereka nggak mungkin putar-putar 40 tahun. Tapi Allah yang tahu itu nggak nunggu di tanah perjanjian. Mereka menarik mereka ke masa depan itu. Gak ada air dikasih minum, gak ada makan dikasih makan, ada penghalang laut dibelah jadi dua, saudara. Dan mereka dibawa ke sana. Jangan takut. Masalahnya saudara dalam hidup kita kadang-kadang kita merasa terus takut. Tapi hari ini saudara kebangkitan itu sekali lagi intervensi absolut bahwa yang namanya kematian, kehancuran itu bukan titik akhir. Pada waktu mereka di pembuangan dijanjikan Mesias. Dan Mesias itu sekarang hadir. Dan sekarang Mesias itu bangkit menjanjikan langit dan bumi yang baru. Saudara tahu langit dan bumi yang baru itu kayak apa? Misteri, nggak tahu ya. Tapi Allah sudah di sana, saudara. Dan Allah yang di sana tidak meninggalkan kita. Yesus memang nanti kita rayakan naik ke surga. Dia melepaskan kemanusiaannya karena terbatas ruang dan waktu. Tapi dia hadir sekarang ini dalam nanti kita rayakan dalam masa raya panjang ini berujung pada Pentakosta. Dia hadir dalam kuasa Roh Kudus di berbagai tempat. Dan menarik kita, berjalan bersama dengan kita menuju langit dan bumi yang baru itu. Maka saudara Paskah ini bicara soal horizon hari ketiga. Yang selalu Yesus katakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Bait Allah ini akan dihancurkan pada hari yang ketiga. Saudara menjalani hari ketiga itu bicara harapan baru yang tidak selalu terlihat dari titik awal perjalanan. Sebab kita menjalani penderitaan dan itu menghalangi pandangan kita. Dan itu mungkin bagi kita terasa akhir perjalanan. Tapi sekali lagi hari ini mengatakan penderitaan bukan akhir cerita. Tuhan selalu punya hari ketiga, saudara. Hari ketiga itu kalau mau digambarkan bukan hanya kebangkitan, tapi momen pemulihan, momen kemenangan, dan harapan baru yang menanti di ujung ketaatan kita, saudara. Maka hari ini saudara, kalau kita merayakan dari mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hari suci ini saudara, dan memuncak di Paskah, saudara mestinya merasa takjub, merasa tergetar, merasa terpesona. Hari ini saudara mungkin bisa tidur, kenapa? Karena saya udah yakin, gak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk menuju pada pengharapan yang Tuhan sediakan buat saya. Perjalanan hidup di dunia ini barangkali memang tidak mudah, tapi saya gak sendiri. Ada yang kalau dalam lagunya Isaac Watts
memandang salib rajaku, saya menemukan definisi atau ungkapan yang indah dari seorang Isaac Watts, saudara, dalam bahasa aslinya. Di sana dikatakan, amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Saya berjalan dalam kasih sayang yang luar biasa, anugerah yang tidak terhingga, dan cinta yang tidak terukur. Yang dia bayangkan, kok bisa Kristus melakukan ini? Kok bisa Sang Pencipta itu mati untuk ciptaannya sendiri? Terjemahannya indah, saudara. Hanya saja kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang dalam. Amazing pity itu bicara soal kasih yang tidak terbatas. Grace unknown itu yang anugerah yang tidak terdefinisi. Dan itulah perjalanan hidup kita, saudara. Paskah mengalahkan ketakutan, meskipun bukan menghapus realitas. Artinya apa, saudara? Mungkin secara mitos kita bilang kebangkitan Kristus langsung menghapus semua masalah dan kesulitan hidup seketika. Enggak. Murid-murid tetap menjalani perjalanan yang tidak mudah. Tapi sekali lagi Paskah bicara kebenarannya adalah matahari terbit memang tidak menyingkirkan gunung rintangan. Tetapi cahayanya memampukan kita melihat jalan. Kebangkitan mengalahkan ketakutan dan kita mampu akhirnya menghadapi perjalanan itu. Dan hari ini, saudara, Paskah ini kemudian dalam bacaan berikutnya kita diingatkan ini bukan hanya milik kita. Bacaan pertama mengatakan pintu keselamatan itu enggak eksklusif, tapi inklusif. Di situ dikatakan Petrus menyadari sebuah pergeseran hermeneutis yang sangat masif bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Anugerah itu terbuka bagi siapa saja yang mau percaya, yang mengalami yang namanya masa lalu yang mungkin gelap, gagal, luka. Tetapi setiap orang yang percaya, maka dia akan menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Dan dalam Paskah ekologis ini juga saya mengatakan, saudara, dalam sebuah dimensi ekologis kebangkitan, ada loncatan hermeneutis tafsir yang menarik, saudara, bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar untuk pengampunan dosa, tetapi juga bicara soal keselamatan bagi seluruh bangsa dan juga pemulihan seluruh ciptaan. Artinya kalau ada yang dibaharui dalam diri kita, mestinya hidup kita sekarang ini balik lagi kepada awal penciptaan Allah. Ketika menciptakan dunia ini, Dia menciptakan kita dengan sangat baik, saudara. Maka dengan pemahaman itulah kita juga kembali pada tugas dan peran kita untuk merawat, memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Penegasannya ada dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara-saudara. Orang Kristen katanya hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Saudara nggak usah bawa ke Alkitab, sudah hafal kan? Yang hafal boleh ikut undangan perjamuan kudus kali, saudara. Coba kita coba ya, Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena sehingga supaya setiap orang yang melainkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan hanya manusia tapi dunia ini, dan kita adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk ikut serta menyelamatkan dunia ini. Yohanes 3:16 itu anugerah, saudara, dan anugerah itu kalau saudara percaya itu anugerah, maka saudara mesti meresponnya. Meresponnya dengan melakukan Lukas 9 ayat 23. Gak boleh buka Alkitab, saudara. Lukas 9 ayat 23 adalah 1, 2, 3. Tuh, saudara. Ini masalah kita, maunya terima anugerah. Kita mesti meresponnya dengan Lukas 9 ayat 23 apa? Kata Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa mau ikut aku, ia harus ada 3, saudara. Apa? Menyangkal diri, pikul salib, setiap hari. Saya pakai Lukas, kenapa? Karena Lukas mengatakan setiap hari. Lukas senang pakai kata setiap hari. Kalau saudara baca Lukas dan Kisah Rasul, pasti ketemu setiap hari kata itu.
dan ikut aku. Jadi anugerah itu saudara nggak bisa cuman satu arah begini, dari Tuhan doang. Kita mesti meresponnya. Bukan karena kita mau melakukan ini untuk keselamatan. Keselamatannya dikasih dulu saudara, anugerahnya diberikan dahulu. Dan sekarang kita meresponnya dengan menyangkal diri. Kalau saya bisa punya pengharapan bukan karena saya hebat. Saya justru dalam dosa, Kristus sudah mati ketika kita masih berdosa, saudara. Tapi saya mau menyangkal diri. Saya mau pikul salib setiap hari. Dan ikut aku. Maka itu saudara, jika kematian Kristus menebus dosa manusia, maka kebangkitannya adalah sekali lagi fajar bagi seluruh alam semesta ini, saudara. Kita bayangkan kalau setiap orang Kristen percaya pada Kristus, pasti hidupnya akan berbuah. Dunia ini akan seperti apa? Pasti akan dipelihara dengan baik, akan dibaharui. Maka keselamatan Allah sekali lagi bukan sekedar evaluasi roh manusia untuk sampai yang namanya ke surga itu, saudara, melainkan pemulihan radikal atas seluruh ciptaan. Dan bumi itu juga ditebus bersama dengan kita yang diminta Tuhan sejak awal untuk memelihara dan mengusahakan taman ini. Maka ada cara pandang yang mestinya bergeser, saudara. Kalau cara pandang lama, fokus keselamatan itu seperti Petrus alami, eksklusif. Hanya untuk Israel, Yahudi. Tapi Petrus sadar. Dan hari ini dalam hermeneutis kita, eksklusif bukan hanya urusan roh tubuh kita, pribadi kita yang ditebus, tapi dengan kita dibaharui, maka kita yakin apa yang kita lakukan akan membaharui juga kosmis ini, saudara. Langit dan bumi yang baru. Kita mewujudkan langit dan bumi yang baru bersama dengan Kristus yang menarik kita ke sana. Dalam pemahaman teologi GKI inilah nanti kita mengatakan surga itu bukan di tempat yang lain, tapi di sini, di dunia yang Allah cintai itu, saudara, yang akan dibaharui, dan kita mengusahakannya sampai terjadi penggenapannya ketika Kristus datang kembali. Dalam Wahyu itu dikatakan Yerusalem baru itu turun dari surga ke bumi, ke sini, saudara. Maka GKI menolak konsep pengangkatan rapture. Kalau diangkat ke surga, lah surganya ke sini, saudara, di sini. Seperti apa kita nggak tahu, masih misterium. Dan kita sekarang bergerak bersama Allah mewujudkan itu sampai penggenapannya. Maka dengan pemahaman teologi itulah kita memahami kita yang di bumi ini mesti mengusahakan supaya bumi ini tetap baik. Jadi posisi manusia dulu mungkin antroposentris. Sekarang kita melihat paradigma Paskah kita adalah pelayan ciptaan. Karena Tuhan sejak awal menciptakan kita untuk ikut serta. Tuhan mencipta manusia ikut serta. Yang ketiga, sikap terhadap alam, maka kita harus bisa merawat, memelihara bumi ini sebagai wujud partisipasi kita dalam karya keselamatan. Dan itu hanya bisa dijalani dengan hidup baru sebagai sebuah gaya hidup nyata. Yang Paulus katakan dalam suratnya Kolose tadi, jika kita dibangkitkan bersama Kristus, maka status rohani kita harus mewujud secara konkret. Gak boleh ada salib kedua karena memang tidak ada. Satu kali untuk selamanya dan itu membaharui kita. Kebangkitan saudara menuntut perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh sesama manusia dan juga oleh bumi yang kita hidupi, yang kita injak ini. Yang diberikan, dianugerahkan Tuhan bagi kita. Maka itu saudara ada matrik gaya hidup kebangkitan. Tadi dikatakan meninggalkan atau menanggalkan pakaian lama kita. Amarah, iri hati, kebencian, tanpa sadar ini juga merusak tatanan kehidupan dengan perang dan sebagainya. Tapi kita beralih ke kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Kalau saudara nanti ambil warta ini saudara ya, tadi sudah ada tayangan videonya. Sinode GKI mengatakan dalam pesan pastoralnya, the church is the church only when it exists for others. Gereja akan menjadi gereja hanya ketika ia ada, eksis bagi yang lainnya. Yang lainnya itu bukan hanya manusia, tapi seluruh dunia ciptaannya. Maka itu saudara, sekali lagi itu yang ditekankan, kasih itu sebagai pengikat kosmis. Dan itu yang Kristus lakukan
Yang tadi saya katakan, Isaac Watts katakan, amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Kasihnya bukan kasih yang sekedar kasih, tapi kasih yang luar biasa, anugerah yang tak terhingga, dan cinta yang tak terukur itu. Kita mesti menjadi imitatio Christi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya baca satu buku, saudara ya. Saudara boleh Google, ada bukunya, judulnya The Christian Atheist, dari seorang pendeta namanya Craig Groeschel. Saya baca kenapa? Karena tertarik. Oh, Kristen ateis, judulnya saudara. Kristen itu kan orang yang percaya pada Kristus, betul? Ateis itu orang yang tidak percaya pada Tuhan. Lah kenapa judulnya begitu? Karena Craig Groeschel mengatakan banyak hari ini orang Kristen yang menjadi Kristen, tapi hidupnya seperti tidak punya Tuhan. Dan itu dinyatakan juga oleh Paulus dalam surat Titus. Mereka menyebut Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi dari hidupnya enggak sesuai dengan apa yang dinyatakan. Maka itu saudara, kasih kebangkitan ini mesti menjadi pengikat kosmis. Kalau saudara punya kasih, maka seluruh, bukan hanya kita, tapi seluruh kehidupan kita akan bersyukur. Seperti yang tadi kita nyanyikan, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Dan itu tadi dikatakan dalam 118:24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita di dalamnya. Syukur adalah respon paling wajar atas kebangkitan. Sebab siapa kita, saudara? Mensyukuri nafas baru, udara bersih, dan anugerah hari ini. Kalau kita masih bisa hidup, oksigen masih gratis, saudara, maka kita mesti menjaganya sebagai bagian syukur. Bahkan di tengah situasi yang belum sempurna, mestinya terang yang sudah hadir itu tetap menerangi kehidupan kita. Mari saudara, dalam perayaan Paskah ini kita meninggalkan kubur kita. Hari ini kita dipanggil saudara untuk berani meninggalkan kubur ketakutan, luka, dosa, dan pola pikir lama kita. Langkah pertama, bangkit dalam pengharapan, percaya Allah sudah di depan. Dan Allah di depan itu sekarang di sini menarik kita ke masa depan. Dan dalam perjalanan yang sulit itu mestinya saudara akan selalu mengalami takjub, tergetar, terpesona. Fascinan et tremendum itu saudara. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Menghidupi pengampunan dan juga kerendahan hati. Menyangkal diri itu saudara. Meresponnya dengan itu. Dan langkah ketiga adalah berdamai dengan alam ciptaan Tuhan yang sangat baik diciptakan sejak awal. Dengan cara mengambil langkah. Saudara bisa melakukan apapun yang sederhana, membuang sampah, ya, mengurangi penggunaan plastik misalnya, dan sebagainya, saudara. Untuk apa? Untuk sebagai bagian dari undangan dan juga bukti kasih kita pada Sang Pencipta. Saudara, kubur itu kosong dan harapan itu hidup. Kristus bangkit. Kehidupan baru sungguh telah dimulai. Pertama di dalam kita. Dan itu kemudian diundang untuk melalui kita untuk seluruh ciptaannya. Selamat Paskah, saudara. Dan dijawab nih saudara. Kristus sudah bangkit. Kehidupan baru dimulai. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bersama umat Allah sepanjang masa, mari kita teguhkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Sudah, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk Paskah, di mana kami boleh menghayati kebangkitan Kristus yang membarui seluruh ciptaan. Dan kami bersyukur karena melalui peristiwa Paskah kami diundang untuk boleh membarui hidup kami, untuk boleh ikut serta di dalam membarui ciptaan. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami untuk kami hidup, untuk kami boleh ikut serta di dalam karya Tuhan, membaharui seluruh ciptaan, sehingga keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami bukan hanya menjadi milik kami, tetapi juga menjadi milik dunia ini, menjadi milik semua orang, bahkan seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai gereja, secara khusus GKI Blora, di dalam meneruskan karya keselamatan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Biarlah seluruh program yang dilakukan boleh menyatakan kasih dan cinta Tuhan yang hadir di dalam kehidupan. Berkati seluruh majelis jemaat, pendeta, gembala, dan juga aktivis di tempat ini, supaya mereka menjadi satu tubuh Kristus yang boleh menyatakan kasih dan cinta Tuhan kepada lingkungan di sekitar mereka. Berkati juga jemaat yang juga terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin saat ini sakit dan dalam mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan boleh memeluk mereka dengan cinta Tuhan. Kesembuhan juga boleh dinyatakan. Jalan keluar terbaik dari pergumulan juga diberikan. Sehingga kami semua boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kami boleh saling bahu-membahu untuk boleh menyatakan kasih dan cinta Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, dan juga situasi yang terjadi di dunia ini. Peperangan, bencana alam, yang juga sebagai akibat dari kami yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kami berdoa Tuhan, kiranya pengharapan yang kami nantikan boleh berwujud. Dan biarlah kami juga dengan hal kecil yang bisa kami lakukan, boleh mewujudkannya dengan seluruh keberadaan kami sebagai gereja. Hari ini kami menyambut undangan perjamuan kudus. Kami mau mengingat kembali tentang karya dan cinta Tuhan itu, yang sudah menyerahkan tubuhnya, darahnya, bagi keselamatan kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan sukacita, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan sebagai wujud partisipasi kita dalam karya pemulihan ciptaan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan dari terbit hingga terbenamnya matahari. Mazmur 113 ayat kedua sampai ketiga. Lautnya luas, gunungnya megah,
cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami boleh mempersembahkan sebagian yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu terutama di gereja-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki hidup yang baru karena Engkau sudah bangkit. Tolong kami ya Bapa, untuk dapat mempersembahkan hidup kami ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk memberikan yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kabar baik kebangkitan Kristus bagi seluruh ciptaan, jadilah saksi kasih dan damai Tuhan di bumi. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Kini kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing dan menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dengan sukacita, ingat Tuhan mengasihi seisi dunia, dan kebangkitannya adalah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa yang tak berkesudahan, kuasa Kristus yang tak terkalahkan, serta bimbingan Roh Kudus menyertai kita, agar kita meneruskan karya agung Allah bagi seluruh ciptaan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Das.